Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SK Deningsih dengan NIM 21811334125. Video ini adalah tugas dari mata kuliah Manajemen Administratif, yaitu tentang sistem dan prosedur dalam perkantoran yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi. Yang pertama adalah pengertian sistem. Menurut Hubble, sistem adalah serangkaian subsistem terdiri dari prosedur yang saling terkait yang membantu mencapai tujuan didefinisikan dengan baik. Kemudian, menurut ahli Inggris J.J. Denyer menyebutkan sistem perkantoran adalah urutan buku operasi dalam suatu kegiatan perusahaan khusus, misalnya pembayaran upah, pembuatan faktur, dan sebagainya, dan berkenaan dengan bagaimana operasi itu dilaksanakan, maupun dengan di mana dan bila mana dilaksanakan. Untuk karakteristik dari sistem yaitu fleksibel, adaptable, sistematik, fungsional, sederhana, resourceful, dan responsif. Untuk jenis sistem, yang pertama adalah sistem pada tingkat operasional, yaitu sistem dasar yang digunakan pada aktivitas rutin berupa sistem komputer yang mencatat transaksi harian dalam bisnis seperti memasukkan data pembayaran atau tagihan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sistem pada tingkat staf atau perkantoran. Sistem informasi yang mendukung pekerjaan yang dilakukan pegawai teknis atau pegawai yang membutuhkan pengetahuan khusus untuk bekerja maupun pegawai yang memproses data dan informasi suatu organisasi seperti mengelola data, personalia, atau organisasi. Kemudian yang ketiga adalah sistem pada tingkat manajemen, yaitu sistem informasi yang mendukung aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer tingkat menengah. Yang keempat, sistem pada tingkat strategis. Sistem informasi yang mendukung aktivitas perencanaan jangka panjang yang dilakukan oleh manajer senior yang biasa dikenal dengan nama ESS atau Executive Support System. Sistem ini ditujukan untuk menangani masalah yang tidak rutin terjadi dan membutuhkan pertimbangan evaluasi dan solusi yang tidak normal. Unsur sistem. Secara umum, sebuah sistem yang ideal memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah input. Jenis input yang biasa ditemukan yaitu data, informasi, dan material yang diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi. Tentunya, kelancaran aliran input ini akan ditunjang oleh keterampilan dan pengetahuan serta peralatan kantor yang memadai guna menjalankan metode dan prosedur dalam sistem. Kemudian yang kedua adalah processing. Biasanya aktivitas ini akan secara otomatis mengklasifikasikan, mengonversikan, menganalisis, serta memperoleh kembali data atau informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah output. Setelah melakukan pemrosesan, input akan menjadi output berupa informasi pada sebuah kertas atau dokumen yang tersimpan secara elektronik. Yang keempat adalah feedback. Pemberian umpan balik mutlak diperlukan oleh sebuah sistem karena hal itu akan membantu organisasi untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada sekarang menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Sistem memiliki dua dimensi, yaitu dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal tersebut adalah kebijakan dan prosedur sistem yang harus ditaati. Kemudian dimensi eksternal melibatkan negara, peraturan pemerintah, dan regulasi yang berdampak pada kebijakan sistem, begitu juga etika dan pertimbangan moral. Kemudian tujuan sistem menurut Hubble, tujuan untuk mengembangkan dan menggunakan sistem bervariasi dari satu organisasi ke organisasi. Berikut tujuan utama penggunaan sistem.
Yang pertama adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem dan sumber daya organisasi, kemudian untuk mengendalikan biaya operasi, selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi operasi, untuk membantu mencapai tujuan organisasi, dan untuk membantu melaksanakan berbagai fungsi organisasi. Keuntungan dan kerugian dari sebuah sistem. Keuntungannya adalah berbagai fungsi organisasi yang terkoordinasi dengan lebih baik, kegiatan boros, tidak produktif, dan tidak ekonomis dihilangkan, efisiensi operasi organisasi ditingkatkan, kontrol yang lebih efektif dapat diberikan atas berbagai kegiatan dan fungsi. Kemudian kerugiannya adalah sejumlah fleksibilitas operasi dapat dihancurkan paling sering pada tingkat unit ketika itu harus sesuai dengan parameter sistem. Kemudian sistem inefisiensi yang dibangun ke dalam sistem proporsional cenderung akan meningkat sebagai pekerjaan mengalir melalui sistem. Kemudian yang terakhir adalah sebuah sistem yang terintegrasi total mungkin akan terpengaruh sedikit jika ada perubahan dalam salah satu subsistemnya. Selanjutnya adalah suprasistem, sistem, dan subsistem. Sistem bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, suatu sistem juga memiliki bagian-bagian yang disebut dengan subsistem. Contoh subsistem dalam sistem kepegawaian negara terdiri dari subsistem perencanaan pegawai, mutasi, pensiun, kompensasi atau penggajian, informasi kepegawaian, tata usaha kepegawaian, dan lain-lain. Kemudian suprasistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Contohnya adalah kepegawaian daerah adalah suatu sistem, tetapi ia juga merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yakni kepegawaian negara. Kepegawaian negara merupakan suprasistem dari kepegawaian daerah dan juga merupakan subsistem dari pemerintah nasional. Keduanya memiliki hubungan, yaitu subsistem dan suprasistem harus selalu dapat berhubungan dan berinteraksi melalui komunikasi yang relevan sehingga sistem dapat bekerja secara efektif dan efisien. Tata kerja. Pengertian dari tata kerja adalah pembentukan sebuah struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat sekat-sekat bagian dari sebuah organisasi atau anggota kelompok, serta sebagai suatu cara bagaimana sumber-sumber dan waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan tepat, sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan tepat pula, dan proses kesalahan dan pengolahan manajemen dapat diminimalisir. Kemudian pentingnya memakai tata kerja yang tepat adalah untuk menghindari terjadinya pemborosan di dalam penyalahgunaan sumber-sumber waktu yang tersedia. Kemudian menghindari kemacetan-kemacetan dan kesimpang siuran dalam memproses pencapaian tujuan. Yang terakhir adalah menjamin adanya pembagian waktu, kerja, dan koordinasi yang tepat. Kemudian adalah prosedur. Pengertian prosedur perkantoran. Menurut Lianqi, prosedur perkantoran adalah segenap rangkaian metode kantor yang telah menjadi langkah-langkah tetap dalam penyelesaian suatu pekerjaan di bidang tata usaha, biasanya dilakukan oleh lebih dari satu petugas. Kemudian, menurut Hendi, mengemukakan pendapatnya, yaitu prosedur perkantoran adalah salah satu kumpulan elemen yang saling terorganisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pentingnya prosedur perkantoran adalah membuat pekerjaan kantor menjadi lebih lancar, memberikan pengawasannya lebih baik mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan, kemudian penghematan dalam biaya tetap dan biaya tambahan, membuat koordinasi yang lebih baik di antara bagian-bagian yang berlainan, kemudian membantu dalam pelatihan pegawai baru, dan terakhir, dihubungkan dengan formulir perkantoran, alat-alat pekerja tata usaha yang penting. Kemudian gerak dasar atau Verbling. Menurut Sutta Laksana,
Studi gerakan adalah analisis yang dilakukan terhadap beberapa gerakan tubuh bekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian, diharapkan agar gerakan-gerakan yang tidak perlu dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan, sehingga akan diperoleh penghematan baik dalam tenaga, waktu kerja, maupun dana. Sekian yang dapat saya paparkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.